Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan karakter. Di sini kami akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai mind mapping yang telah kami buat, yaitu dengan judul karakter dasar manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Unika Tripangastuti dengan NIM P2B021008, ada Lisa Amelia dengan NIM P2B021051, dan ada Sifatun Nadia dengan NIM P2B022024. Berikut adalah penjelasan mengenai mind mapping karakter dasar manusia. Sifat dasar manusia. Ada 4 karakter dasar yang membentuk sifat manusia menurut Vollenreiter dalam bukunya Personality Plus. Ada 4 karakter. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaannya. Karakter manusia, meskipun berada pada satu rumpun karakter dasar yang sama, keempat karakter tersebut adalah 1. Sanguinis atau populer, merupakan karakter dasar yang sangat suka dengan kepopuleran, ingin selalu eksis dan dikenal, keinginan agar disenangi orang lain, bahagia bila berada di depan layar dan terlihat banyak orang, memiliki rasa haus akan kasih sayang, perhatian, pujian, dan dukungan orang lain. Karakter yang kemudian muncul adalah bertipe pembicara, ingin tampak menonjol dibandingkan yang lainnya, cenderung menguasai pembicaraan, bahkan kalau ia sudah berbicara, susah sekali dihentikan. Bukan pendengar yang baik, cenderung sangat egoistis. Jika karakter dasar dibiarkan tanpa ada kendali yang muncul, orang sering menyebutnya pembual dan omong kosong. Yang kedua yaitu melankolis atau sempurna. Merupakan karakter yang menginginkan kesempurnaan, perfeksionis, dan berstandar tinggi dalam segala hal. Sangat detail, teliti, rapi, tertib, dan teratur. Segala sesuatunya harus benar-benar terkonsep dengan matang, sistematis, dan rapi. Tipe karakter lainnya adalah termasuk orang pemikir, memiliki analisa yang kuat dan mendalam serta penuh perhitungan. Saat bekerja, lebih banyak diam sambil berpikir dan hati-hati. Ingin suasana ketenangan, cenderung terlalu serius terhadap segala situasi dan kondisi. Agak introvert, walaupun ia juga bisa jadi sangat ekstrovert. Yang ketiga yaitu koleris atau kuat. Karakter dasar ini memiliki kemauan keras dan kuat, penuh semangat, ambisius, aktif, dinamis, tegas, berpendirian teguh, mandiri, dan sangat independen. Memiliki visi hidup yang jelas dan berorientasi pada tujuan. Tak mudah terpengaruh oleh lingkungan, tidak mudah menyerah dan putus asa. Memiliki tekad yang kuat, menyukai tantangan dan berani. Jika kekuatan karakter ini berlebih, terkadang akan menghalalkan segala cara demi suatu tujuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu pragmatis atau pengamat. Seseorang yang memiliki karakter dasar pragmatis, bertipe pengamat, selalu konsisten, seimbang, dan tak mudah terpengaruh dunia luar. Pembawaannya sangat tenang, kalem, dan santai. Memiliki kepandaian menyembunyikan emosinya. Sangat sulit ditebak apakah sedang senang atau sedih. Terkesan sangat pendiam dan pemalu. Lebih senang berperan sebagai penonton daripada terjun langsung. Tipe ini terkesan selalu menghindari tanggung jawab yang diembannya. Inginnya semua serba mudah dan tak ingin ada hal yang sulit dalam hidupnya. Sulit untuk bergerak, memiliki motivasi diri rendah, visinya tidak berorientasi pada tujuan, memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang tinggi. Sisi lainnya adalah tidak suka dengan hal-hal yang bersifat terlalu terburu-buru dan tak mau didesak. Terkesan pemalas dan menunda-nunda semua pekerjaan dan cenderung kurang antusias terhadap hal-hal baru. Gambaran organ otak manusia. Otak adalah pengendali semua fungsi tubuh manusia, merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Jika otak kita sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta menunjang kesehatan mental kita. Apabila otak kita terganggu, maka kesehatan tubuh dan mental juga ikut terganggu. Selain itu, otak juga merupakan organ yang sangat rumit. 3 bagian otak manusia terdiri dari batang atau otak reptil, sistem limbik atau otak mamalia, dan neokorteks.
Seorang peneliti, Dr. Paul MacLean, menyampaikan masing-masing bagian mempunyai struktur saraf tertentu dan akan mengatur tugas-tugas tertentu. 1. Batang otak atau brainstem atau otak reptil. Otak ini mempunyai unsur-unsur yang sama dengan reptilia, merupakan komponen kecerdasan terendah dari spesies manusia. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dari dasar manusia termasuk pernafasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia. Batang otak dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Oleh karena itu, batang otak sering disebut juga dengan otak reptil. Otak reptil mengatur perasaan teritorial sebagai insting primitif. Tugas dari otak reptil ini memiliki tanggung jawab atas fungsi-fungsi motor sensorik atau pengetahuan tentang realitas fisik yang berasal dari panca indera. Kegiatannya berkaitan dengan insting mempertahankan hidup dan dorongan untuk mengembangkan spesies. Tumpuan perhatian pada makanan, tempat tinggal, reproduksi, dan perlindungan. Karena mereka tidak aman, otak reptil ini spontan bangkit dan bersiaga untuk melarikan diri dari bahaya, yaitu fight or flight, lawan atau lari. Saat datangnya bahaya, sistem otak reptil merupakan masa-masa perkembangan awal manusia. Hal yang sangat menjadi perhatian kita adalah bahwa otak reptil ini tidak boleh mendominasi karena akan berdampak manusia tidak dapat berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, sistem limbik atau otak mamalia. Sistem limbik keberadaannya mengelilingi otak reptil. Dengan sistem limbik yang sangat kompleks dan luas, atau otak mamalia terletak di bagian tengah dari otak manusia. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia, sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Sistem ini bertanggung jawab atas sifat emosional dan kognitif. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur reproduksi hormon, memelihara homeostatis rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa tenang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Intinya adalah pada fungsi proses penyimpanan perasaan manusia, pengalaman yang menyenangkan, memori, dan kemampuan belajar manusia. Sistem ini mempunyai fungsi mengendali ritme manusia, seperti pola tidur, lapar, haus, tekanan darah, detak jantung, gairah seksual, temperatur tubuh, metabolisme, dan sistem kekebalan. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa pengendalian emosinya akan berdampak pada fungsi hidupnya, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan. Sistem limbik ini merupakan tombol kontrol utama manusia dalam memanah informasi dari panca indera kemudian didistribusikan ke bagian pemikir otak manusia, yaitu neokorteks. Bagian terpenting dari limbik sistem adalah hipotalamus, yang salah satu fungsinya adalah bagian memutuskan mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak. Yang ketiga, neokorteks merupakan bagian otak manusia yang terbungkus dan berada di sekitar bagian atas dan sisi-sisi sistem limbik, membentuk 80% dari seluruh materi otak, merupakan tempat bersemayamnya kecerdasan manusia. Sistem otak ini mengatur pesan-pesan yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, dan sensasi tubuh manusia atau panca indera, menghasilkan proses pengaturan penalaran, berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, perilaku waras, bahasa, kendali motorik sadar, dan ideasi atau penciptaan gagasan,
nonverbal. Neokorteks merupakan dasar manusia itu unik sebagai spesies yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dari sistem inilah, seorang psikolog Dr. Howard Gardner mengembangkan berbagai kecerdasan manusia, di antaranya kecerdasan linguistik, matematika, visual atau spesial, kinestetik atau bahasa, musik, antar pribadi. Sistem ini merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang diiringi kemampuan untuk menerima atau menolak terkait dengan informasi yang kita terima. Hal ini menjadi dasar bagi kita untuk meletakkan dasar nilai karakter yang baik. Dengan suatu alasan, penalaran, dan keinginan untuk mengaplikasikan pada anak didik kita. Adanya hubungan antara organ tubuh manusia dengan karakter. Dari organ tubuh yang kita miliki ini, kita dapat berbuat untuk mengarahkan dan membangun agar terbentuk karakter yang baik. Beberapa penelitian telah mencoba untuk mengarahkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Keduanya memiliki perbedaan sifat. Melalui pengasahan yang kontinu, berkelanjutan, dan didukung dengan lingkungan yang baik, maka akan menjadi suatu pembiasaan. Di bawah ini, perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. 1. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca. Merupakan pusat matematika. Beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat IQ. Sebagian besar orang di dunia hidup dengan lebih mengandalkan otak kirinya. Hal ini disebabkan oleh pendidikan formal yang lebih banyak mengasah kemampuan otak kiri. Yang kedua, otak kanan berfungsi dalam perkembangan IQ, misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, mengendalikan emosi. Pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuisi, kemampuan merasakan, memadukan, dan eksplorasi tubuh, seperti menyanyi, menari, melukis, dan segala jenis kegiatan kreatif lainnya. Referensi organ tubuh manusia dengan sifat dasar manusia. Yang pertama itu ada otak kiri. Otak kiri terdiri dari logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, dan pusat matematika. Yang kedua yaitu otak kanan, ada perkembangan EQ, kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh. Keseimbangan untuk mengoptimalkan kedua otak kiri dan kanan akan menjadikan seseorang yang cerdas sekaligus pandai bergaul atau bersosialisasi. Oleh karena itu, kita perlu melatih untuk menyelaraskan dan mengaktifkan kedua belahan otak. Melalui pendidikan karakter, kedua otak ini dapat menjadi seimbang. Proses implementasi nilai karakter yang pertama yaitu guru atau dosen merupakan inspirasi bagi peserta didik atau mahasiswa. Yang kedua itu kebiasaan berdialog. Kebiasaan melakukan dialog internal dengan melatih penginderaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, coping teknik atau teknik kepala dingin. Hal ini dapat diasah melalui berbagai pengalaman hidup. Yang keempat, belajar bereaksi positif dan konstruktif dan menganggap sebagai tantangan hidup untuk selalu mencari tindak lanjut. Yang kelima itu action. Merupakan unsur penting dalam kecerdasan emosi, tidak berhenti pada awal saja. Banyak orang bisa melihat apa yang salah, tetapi mereka berhenti di situ dan tidak beralih ke tindakan positif sebagai tindak lanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa artikel yang membahas mengenai pendidikan karakter. Artikel yang pertama yaitu dengan judul Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal. Ini merupakan artikel milik James Ronald Tambunan yang diterbitkan pada Jurnal Widya tahun 2020. Dalam jurnal atau artikel ini,
disebutkan bahwa pembentukan karakter dimulai dari keinginan untuk mengetahui serta melakukan hal yang baik agar tercipta kebiasaan baik di hati, pikiran, maupun perilaku. Dalam membentuk karakter positif, peserta didik perlu mengetahui alasan mengapa berbuat baik, merasakan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Perlunya lingkungan belajar yang positif dan peduli yang ditandai dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kepedulian, kompetensi guru dan staf sekolah yang memberikan inspirasi, dan bebas dari berbagai bentuk tindak kekerasan, serta pendidikan yang inklusif. Artikel selanjutnya yaitu dengan judul Pendidikan Karakter dan Etika dalam Dunia Pendidikan. Ini merupakan milik Yusri Fajri An-Nur, Ririn Yuriska, dan Sofia Tamara Arditasari, yang diterbitkan pada Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang pada tahun 2021. Dalam artikel ini disebutkan bahwa pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik untuk membentuk atau melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Sedangkan etika pendidikan adalah suatu proses pendidikan berjalan sesuai etika di masyarakat dan teori terapan dalam masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Pendidikan karakter dapat menanamkan etika pendidikan yang baik dan dapat disebut berpendidikan dengan etika pendidikan akan mewujudkan pribadi yang Pancasilais, yang berkualitas, yang akan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan bertoleransi, serta beradab dan beradat. Artikel yang ketiga yaitu dengan judul Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam. Ini disusun oleh Yuyun Yunita dan Abdul Mujib dan diterbitkan pada Jurnal Taujih pada tahun 2021. Pada artikel ini, pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan pembinaan personal peserta didik secara terprogram dengan tujuan tertentu bagi lembaga pendidikan, sekolah secara umum ataupun sekolah dalam pengertian luas di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam pendidikan karakter menitikberatkan pembinaan ideologi agama, budaya, bangsa yang unggul, dan jiwa kepemimpinan, yang sekaligus membangun kekuatan dan kualitas peserta didik yang berkarakter unggul. Sekian penjelasan dari mind mapping karakter dasar manusia yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.